Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, yang menajiskan orang. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 15. Kita mulai baca di ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ternyata membasuh tangan sebelum makan ini adat istiadat nenek moyang mereka yang mereka pegang kuat-kuat. Orang Farisi pegang kuat-kuat. Tetapi di ayat yang ketiga, Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Di ayat 3 sampai dengan ayat 9, kamu tuh melanggar firman Allah demi apa? Adat istiadat. Banyak orang hanya berfokus kepada yang namanya penampilan luar saja, supaya terlihat bagus, terlihat keren, terlihat nggak punya salah. Pokoknya mantep keadaan di luarnya, dimana mereka yang namanya mengemas baik-baik keadaan luar supaya orang melihat mereka tuh good. Tetapi dengar baik-baik, yang Tuhan mau soroti kepada saudara dan saya bukan penampilan luar setiap kita, tapi yang Tuhan mau soroti buat setiap kita itu kedalaman hati kita. Karena firman Tuhan katakan di sini, ayat yang ketiga tadi, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah?" Banyak setiap kita melanggar perintah Allah, yaitu di mana kita tidak mentaati perkataannya. Kita lebih mentaati perkataan apa yang dunia katakan tentang hidup setiap kita. Kita lebih mengurus yang namanya tampilan luar setiap kita, tetapi kita nggak pernah mengurusin tampilan dalam kita, yaitu hati setiap kita. Di ayat yang ke-12 dari Matius 15, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan apa? Akar-akarnya." Ayat 14, Tuhan bilang gini kepada murid-muridnya, "Biarkanlah mereka itu." Orang Farisi itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Dan Petrus juga masih belum mengerti dan bilang, "Jelaskanlah Tuhan." Ayat 16, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari mana? Dari hati. Dan itulah yang apa? Yang menajiskan orang." Ternyata yang menajiskan orang itu adalah yang keluar dari mulut setiap kita. Itu berasal dari mana? Hati setiap kita. Yang Tuhan mau soroti setiap kita adalah di mana setiap kita harus sungguh-sungguh memperhatikan untuk menjaga hati kita baik-baik. Seperti dalam Amsal pasal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan apa? Dengan segala kewaspadaan." Dengan segala kewaspadaan, seperti saudara menjaga biji mata saudara. Ada orang yang mau colok, ada yang namanya tantangan, saudara akan melindungi yang namanya bola mata saudara. Demikian dengan setiap kita menjaga hati kita baik-baik, supaya hati kita tidak dicemari dengan hal-hal dunia, dengan hal-hal sampah yang akan meracuni hati setiap kita. Karena dari hati kita itu yang akan menajiskan kita. Firman Tuhan jelas buat setiap kita. Karena dari hati
timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu timbul dari mana? Dari hati. Betapa pentingnya setiap kita harus menjaga hati kita baik-baik. Supaya apa sih? Supaya hati kita tuh murni di hadapan Tuhan, supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Jaga hati kita dengan kita nurut perkataannya Tuhan, bukan kepada perkataan dunia, tapi nurut dengan perkataan Tuhan, sehingga perkataan Tuhan itu yang mendominasi hati setiap kita, sehingga sampah-sampah yang akan masuk ke dalam hati kita itu tidak ada tempat. Karena hati kita penuh dengan perkataan Tuhan, karena hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga ada sampah-sampah berita-berita yang tidak harus kita dengar mau masuk dalam hati kita, nggak ada tempat. Karena udah full hati kita penuh dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan. Setelah itu yang keluar dari mulut kita pasti perkataan firman, pasti memberkati. Tapi kalau kita nggak menjaga hati kita baik-baik, maka sampah-sampah itu akan masuk dalam hati setiap kita. Maka yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan setiap kita. Perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang keluar dari hati yang tidak dijaga. Penting banget Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jangan cuma sibuk dengan urusan tampilan luar. Oh, kok murid-murid makan nggak dibasuh tangannya? Jangan cuma sibuk supaya kelihatannya bagus di luar, tapi yuk urus hati kita untuk kita memiliki hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak menjaga hati kita baik-baik, itu yang akan menajiskan saudara dan saya. Biarlah perenungan hari ini memberikan kekuatan buat setiap kita untuk apa? Untuk kita menjaga tampilan dalam kita baik-baik, yaitu hati kita. Jangan cuman kita mau bagusin tampilan luar kita dengan yang namanya kegantengan, dengan yang namanya kecantikan, harus pokoknya keren deh. Kita tutupi kedalaman kita dengan tampilan luar sepertinya yang mantap, dan orang bisa terpukau gitu dengan penampilan luar kita, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat hati setiap kita. Biarlah setiap kita membereskan hati setiap kita, karena dari hati itu timbul pikiran-pikiran yang jahat, timbul segala hal yang tidak berkenan. Tapi kalau kita menjaga hati kita baik-baik, maka yang keluar dari mulut kita pasti hal yang berkenan, hal yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami mau jaga hati kami baik-baik. Kalau selama ini kami munafik, Tuhan, kami sepertinya tampilan di luar kami itu memukau banyak orang, tetapi hati kami itu elek, Tuhan. Hati kami jahat, hati kami itu busuk dan penuh dengan iri hati dan keserakahan. Tuhan, ampuni kami, ampuni setiap kami, Tuhan. Kami mau jaga hati kami baik-baik, supaya di hati kami ini memancarkan kehidupan, bukan kematian. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu. Kalau hari ini ada dari sahabat-sahabat yang menonton tayangan ini belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, mari aku berdoa buat teman-teman. Tuhan, jamah mereka. Dan kalau hari ini mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, aku berdoa, Tuhan, masuklah dalam hati mereka, dan mereka saat ini memiliki Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan,
buat pemberitaan firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. God bless you.